Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan dengan NIM H051201150. Akan mempresentasikan seminar statistik ke-1 saya yang berjudul Pemodelan Geographically Weighted Different Poisson Gaussian Regression pada jumlah kasus kusta di Pulau Sulawesi dengan pembimbing utama Bapak Andi Krisnajaya, SSI, MSI. Pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Secara umum, analisis regresi yang sering digunakan yaitu regresi linear klasik, dengan variabel responnya berupa data kontinu yang mengikuti sebaran normal. Namun dalam kenyataannya, sering dijumpai variabel respon berupa data diskrit dan tidak berdistribusi normal, sehingga regresi linear klasik kurang tepat dalam membedakan data tersebut. Dalam situasi seperti ini, Generalized Linear Model atau GLM dapat digunakan, yang merupakan perluasan dari model regresi linear klasik, di mana variabel responnya dapat berdistribusi selain normal, tetapi termasuk dalam sebaran eksponensial. GLM memiliki 3 komponen, yaitu komponen acak, komponen sistematis, dan fungsi penghubung. Salah satu distribusi dalam sebaran eksponensial adalah distribusi Poisson, yang menggambarkan peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, bergantung pada interval waktu atau daerah tertentu. Model regresi Poisson merupakan model regresi nonlinear yang menggambarkan hubungan antara variabel respon berupa data diskrit dan berdistribusi Poisson dengan variabel prediktor. Sedangkan jika sepasang variabel respon berdistribusi Poisson yang saling berkorelasi dapat dimodelkan dengan regresi Different Poisson. Dalam model regresi Poisson, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi epidispersi, yaitu ketika nilai rataan dan ragam variabel respon bernilai sama. Namun sering dijumpai data diskrit memperlihatkan ragamnya lebih besar dari rataannya atau disebut dengan overdispersi, dan ragamnya lebih kecil dari rataannya atau disebut dengan underdispersi. Kasus overdispersi lebih sering terjadi karena adanya keragaman dalam variabel respon, serta adanya korelasi positif antar variabel respon yang terjadi pada analisis multivariat. Penyebab lainnya yaitu banyaknya pengamatan bernilai nol, sumber keragaman antar individu tidak teramati, terdapat pengamatan yang hilang, adanya pencilan, atau kesalahan spesifikasi fungsi penghubung. Overdispersi menyebabkan galat baku parameter underestimate dan uji signifikasi parameter overestimate, sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak valid. Untuk mengatasinya, peneliti telah mengusulkan beberapa model perpaduan antara distribusi Poisson dengan distribusi kontinu yang disebut dengan mixed Poisson. Salah satunya yaitu distribusi Poisson inverse Gaussian atau PIG. Distribusi PIG merupakan campuran dari distribusi Poisson dan distribusi inverse Gaussian, serta mengandung parameter dispersi. Pada tahun 2020, Putri dan kawan-kawan telah melakukan penelitian dengan membandingkan performa model PIG dan model negatif binomial pada data jumlah satelit sebelangkas. Selain itu, di tahun yang sama, Matonyo dan kawan-kawan juga telah melakukan penelitian menggunakan model PIG pada data Salmonella Hadar di Jerman. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan model PIG lebih baik dibandingkan dengan model negatif binomial dalam mengatasi data teroverdispersi. Data diskrit berdistribusi Different Poisson dan mengalami overdispersi dapat dimodelkan menggunakan regresi Different Poisson Inverse Gaussian atau BPIG. Pada tahun 2017, Wijaya telah melakukan penelitian menggunakan regresi BPIG pada data jumlah kasus baru HIV dan AIDS di Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Namun pada penelitian tersebut kurang valid karena data yang digunakan mengandung informasi geografis sehingga memungkinkan datanya dipengaruhi oleh efek spasial. Salah satu efek spasial yaitu heterogenitas spasial yang menunjukkan adanya keragaman antar lokasi. Sehingga metode untuk memodelkan data yang mempertimbangkan heterogenitas spasial adalah Geographically Weighted Regression atau GWR. Namun jika datanya berupa data diskrit berdistribusi Poisson, maka dimodelkan dengan Geographically Weighted Poisson Regression atau GWPR. Pada tahun 2020, Huang dan kawan-kawan telah melakukan penelitian pada data risiko COVID-19 di Hong Kong dengan hasil bahwa
model GWPR lebih baik dibandingkan dengan model Global Recursive Poisson. Penelitian tersebut menghasilkan model yang baik, namun tidak dapat mengatasi masalah terdispersi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah data berdistribusi disparate Poisson teroverdispersi serta dipengaruhi heterogenitas spasial, digunakan model Geographically Weighted Disparate Poisson Inverse Gaussian Regression atau GWDP-IGR. Untuk mengestimasi parameter digunakan metode Maximum Likelihood Estimation dengan algoritma Bern-Pohl-Hausman. Salah satu data diskrit yang diasumsikan berdistribusi Poisson adalah data jumlah kasus kusta. WHO mengklasifikasikan penyakit kusta menjadi dua, yaitu tipe paucibacilleri dan tipe multibacilleri. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus kusta tertinggi di dunia, terutama di tahun 2021 dilaporkan hampir mencapai 11.000 kasus baru, yang 89% diantaranya merupakan tipe endek. Walaupun angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya, namun beberapa wilayah masih mengalami peningkatan seperti di Pulau Sulawesi dengan peningkatan sebesar 8,32% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan pemodelan GWBP-IGR yang diterapkan pada data jumlah kasus kusta di Pulau Sulawesi dengan menganalisis faktor-faktor geografis yang diduga berpengaruh. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana estimasi parameter model GWDP-IGR yang bersesuaian dengan data. Dan yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus kusta di Pulau Sulawesi menggunakan model GWDP-IGR. Penelitian ini juga dibatasi oleh tiga hal, yaitu ruang lingkup penelitian adalah semua kabupaten kota di Pulau Sulawesi, kemudian perhitungan jarak dalam pembolotan spasial menggunakan jarak Euclidean, serta metode estimasi parameter model GWDP-IGR menggunakan metode MLE dengan algoritma B-triple-H. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh estimasi parameter model GWDP-IGR yang bersesuaian dengan data. Dan yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus kusta di Pulau Sulawesi menggunakan model GWDP-IGR. Manfaat penelitian yang diharapkan yaitu dapat memperluas pemahaman teoritis dan praktis terkait model GWDP-IGR, terutama dalam estimasi parameter, serta dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat maupun instansi pemerintah terutama di Pulau Sulawesi dalam mengevaluasi upaya penurunan jumlah kasus kusta. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu GLM, regresi Poisson, regresi Bifaret Poisson, overdispersi, regresi Poisson inverse Gaussian, regresi Bifaret Poisson inverse Gaussian, heterogenitas spasial, matriks pembobot spasial, banding selektor, GWR, GWBPIGR, maksimum likelihood estimation, kemudian algoritma B-triple-H, pengujian signifikansi model GWBPIGR, pengujian distribusi Bifaret Poisson, koefisien korelasi, multikolinearitas, dan kusta. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan validasi kusta Kemenkes RI dan publikasi BPS Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat pada tahun 2021. Unit pengamatan data berupa kabupaten kota di Pulau Sulawesi sebanyak 81 dan menggunakan koordinat geografis lintang dan bujur pada masing-masing lokasi pengamatan. Kemudian variabel yang digunakan yaitu kusta PB dan kusta NB sebagai variabel respon, sedangkan variabel prediktor antara lain kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, jumlah fasilitas kesehatan, dan jumlah tenaga medis. Tahapan analisis dalam penelitian ini disajikan pada diagram berikut. Untuk daftar pustaka dapat dilihat sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.